Selamat pagi. Topik kali ini membahas tentang hal kekhawatiran atau anxiety. Diambil dari Lukas 12 ayat 1 sampai 59. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan pendahuluan pentingnya tentang kekhawatiran, definisi kekhawatiran, contoh kekhawatiran, kesimpulan, daftar pustaka. Diharapkan setelah selesai mendengarkan topik ini, Anda dapat menjelaskan tentang pengertian tentang hal kekhawatiran. Yang kedua, menjelaskan tentang contoh kekhawatiran, menjelaskan tentang arti kekhawatiran, dan yang terakhir membuat kesimpulan tentang kekhawatiran. Pentingnya kekhawatiran. Pada saat tertentu, satu atau beberapa orang merasakan timbul rasa khawatir tentang hidup ini atau tentang sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Yang kedua, perlunya menjelaskan tentang kekhawatiran sehingga kita bisa menangkap, menyelesaikan, mencari jalan keluar berkaitan tentang kekhawatiran. Perlunya mempelajari tentang kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang berikutnya adalah perlunya mencari solusi untuk menghilangkan rasa khawatir yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ilustrasi, di perikop ini dikatakan bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Di sini diilustrasikan bahwa hidup itu jauh lebih penting dibandingkan makanan, dibandingkan dengan pakaian. Yang kedua, perhatikanlah burung-burung gagak di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu, dalam tanda seru. Jadi burung itu tidak bekerja di satu perusahaan atau menjadi pegawai negeri atau melakukan sesuatu untuk menghasilkan produk yang dapat dijual untuk membeli makanan dan minuman, tapi Tuhan memelihara. Yang berikutnya adalah siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Jadi, diperingatkan bahwa tidak mudah kita, bukan tidak mudah, tidak bisa mungkin menambah umur hidup kita 1 menit pun, 1 detik pun, sehingga kita diminta untuk tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Yang lain lagi dikatakan ilustrasi adalah perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya bunga bakung pun tidak menyiram dirinya sendiri sehingga tumbuh, kemudian berkembang, berbunga yang seindah seperti itu. Dikatakan Salomo yang kaya raya
pakaian yang cukup megah, masih belum seindah dari bunga bakung. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Sekali lagi tanda seru. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang ladang rumputnya sangat lebar, sungguh menyenangkan, karpet hijau yang hidup, indah sekali. Tidak perlu khawatir karena keindahan yang tidak didandani oleh seorang perias pun, dan apalagi kita. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Diingatkan kembali lagi bahwa kita tidak perlu mempersoalkan tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, kecemasan hati, dan itu Bapak tahu, Bapak sanggup untuk memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan makanan, minuman, kecemasan hati. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena dalam tanda seru ini, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Di sini pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dikaitkan dengan Lukas 12 ayat 1 sampai 59, ada 8 isu yang berkembang. Yang pertama adalah berkaitan tentang integritas. Yang kedua berkaitan tentang kecemasan. Yang ketiga berkaitan tentang keyakinan atau pengakuan. Yang keempat adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan. Yang kelima adalah berkaitan ketamakan. Yang keenam berkaitan tentang kecemburuan. Yang ketujuh bagaimana memberikan prioritas. Yang kedelapan adalah kepercayaan kepada Tuhan. Integritas yaitu selalu memegang prinsip, yaitu yang lain lagi adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang terhormat, juga tulus, hati, berani, dan penuh pendirian atau keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan saling percaya. Itu adalah integrity. Anxiety, cemas, yaitu dikatakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kita dihadapkan dalam kecemasan, kekhawatiran dalam melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Conviction atau pengakuan atau keyakinan, yaitu kepercayaan, hukuman, kepastian, pendirian, anutan, keyakinan, dan penghukuman. Di topik yang lain kita sudah bahas juga tentang pengakuan, itu berkaitan dengan keyakinan. Yang berikutnya adalah memecahkan persoalan. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi persoalan, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk kehidupan kita sehari-hari apabila kita dihadapkan pada satu
atau beberapa persoalan dikatakan tidak perlu khawatir, ketamakan, keserakahan, kerakusan. Jadi topik yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu bagaimana kita tidak perlu mengambil haknya orang lain yang berlebihan kadang-kala, kemudian cemburu, jadi iri hati, prioritas, bagaimana kita memprioritaskan urutan yang diutamakan, manakah kegiatan atau hal-hal yang menjadi prioritas, misalkan dalam kehidupan itu pendidikan lebih utama, kemudian kesehatan, kemudian juga tempat tinggal mungkin lebih prioritas dibandingkan rekreasi, itu mungkin prioritas yang kesekian. Percaya kepada Tuhan itu adalah isu yang ke-8 versi Lukas 12 ayat 159. Yang berikutnya adalah Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya bagaimana hidup yang berhasil. Dia katakan perspektif Tuhan agar hidup itu berhasil, kita harus sukses meliputi bagaimana berkaitan tentang keputusan, berkaitan tentang pelayanan, berkaitan bagaimana menentukan, bagaimana pengorbanan, bagaimana mempersiapkan, bagaimana melakukan tindakan, bagaimana memberikan sesuatu, bagaimana berkaitan tentang ketahanan. Di sini kita akan bahas berkaitan tentang 8 variabel untuk hidup sukses. Dikatakan yang pertama adalah keputusan. Kita harus mengetahui tentang kebenaran dan menerima. Keputusan adalah, pengambilan keputusan adalah bagaimana kita menyeleksi beberapa alternatif yang memungkinkan. Begitu kita ada beberapa pilihan, kemudian kita menetapkan pilihan yang terbaik, dan kita menerima pilihan itu sebagai suatu kebenaran atau pilihan yang terbaik pada saat itu. Pelayanan, kita juga diminta untuk mendapatkan suatu kebutuhan, dan isilah kebutuhan yang berkaitan tentang dikatakan melayani. Di topik yang beberapa saat sebelumnya adalah serve, melayani Tuhan, melayani sesama, dan melayani keluarga. Bagaimana menentukan kita harus menghadapi tantangan, dan tentu tantangan tersebut dihadapi dan penentuan itu. Pengorbanan, tidak harus bersuka cita selalu, tapi kita juga harus kehilangan kehidupan kita untuk mendapatkannya. Kadang-kala perlu ada pengorbanan. Tidak selalu sukacita, tapi juga di samping sukacita ada yang juga perlu diperhatikan berkaitan yang berlawanan dengan sukacita. Persiapan, kita mengembangkan suatu rencana dan ikutilah. Jadi kadang-kala rencana dengan realisasi seperti rel kereta api tidak pernah bertemu, tapi kadang-kadang semakin menjempit, jadi mendekati realisasinya. Kemudian aksi, tindakan, kita harus menemukan keinginan Tuhan dan mematuhinya, melaksanakannya, melakukan tindakan sesuai dengan perkenan Tuhan saja. Yang ketujuh adalah pemberian atau berkat.
kita harus menemukan talenta kita dan membagikannya. Jadi ini yang kadang-kadang kita sering melakukan apa yang kita peroleh, sebagian berkat kita share, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Ketahanan, kita harus ngotot, effort, berusaha dengan keras dan menyelesaikannya dengan baik di dalam melaksanakan perencanaan yang telah kita buat, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kesimpulan, instruksi Tuhan kepada murid-muridnya tentang isu yang berkembang ada 8, yaitu berkaitan tentang integritas, berkaitan kekhawatiran, kecemasan, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan bagaimana memecahkan persoalan, berkaitan dengan ketamakan, keserakahan, kecemburuan, bagaimana kita menetapkan prioritas, dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, pengajaran Tuhan Yesus kepada muridnya agar hidup sukses juga ada 8, yaitu bagaimana mengambil keputusan, bagaimana melayani, menentukan, mengorbankan, melakukan persiapan, melakukan aksi, dan memberikan sebagian berkat yang kita miliki serta bertahan. Beberapa daftar pustaka yang digunakan, biodata dirancang oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Ini beberapa kegiatan, beberapa aktivitas yang dilakukan, yang juga ada komunikasi. Silakan apabila ada yang sesuatu yang perlu dikomunikasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sekali lagi, terima kasih dan selamat pagi.